kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini sangat menarik ini gitu ya, karena sesuatu yang baru dibahas di sini ya, secara mendalam, yaitu transplantasi stem cell. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021-2520-666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran 2 narasumber nih. Yang pertama adalah Dr. Dodi Ranuhardi, SPPD, KHOM, Finasim MPH. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik, dan juga Ibu Dewi Novi Indriati. Beliau adalah pasien dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta. Kita sapa dulu keduanya yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo dokter dan ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Wih, alhamdulillah sehat gitu ya. Sehat selalu begitu ya. Serempak nih ya jawabnya ya. Semangat karena abis nyoblos kemarin ya, ini bekasnya belum hilang nih. Nah, dokter dan juga ibu kabarnya alhamdulillah baik nih. Hari ini kita mau bahas seputar transplantasi stem cell gitu ya, atau kalau kita orang awam nih gitu ya, baca-baca beritanya ini katanya terapi sel puncak gitu ya dok ya. Aku mau nanya ke dokter dulu ya, ibu mungkin sabar dulu ya. Dokter, kan kalau misalnya baca-baca beritanya itu katanya dengar-dengar nih terapi sel puncak ini kan makin kesini makin dikembangkan, entah itu di negara maju yang memang sudah sebelumnya udah mengadopsi itu lebih dulu gitu ya dok ya, dan juga ini di negara-negara berkembang terapi sel punca atau stem cell ini semakin sering kita dengar lah ya, dan juga angka keberhasilannya juga sangat menjanjikan. Katanya menawarkan solusi medis yang sangat baik dan kedepannya diharapkan menjadi gold standar, katanya seperti itu. Tapi sebenarnya supaya kita sepakat lebih dulu, stem cell atau terapi sel punca itu pengertiannya apa dokter? Nah ini mungkin khusus kasus keganasan kali ya di Rumah Sakit Kanker Darmais, kira-kira pengertiannya apa dulu dokter? Silakan dokter. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rini. Tadi sudah disampaikan atau ditanyakan tentang transplantasi sel puncak atau stem cell. Jadi sebelum saya memulai lebih jauh tentang transplantasi stem cell ini, barangkali supaya tidak terjadi salah persepsi, ada 2 stem cell atau sel puncak, yaitu sel puncak yang mesenchymal, yaitu ini untuk pengobatan non-cancer. Contoh misalnya pada pasien-pasien yang stroke, pasca stroke, kemudian pasien-pasien yang ada gangguan di penyakit jantung koroner. Ada lagi untuk pasien yang diabetes untuk perbaikan kakinya dan sebagainya. Nah itu yang mesenchymal. Yang kedua adalah hematopoietic stem cell transplant, artinya transplantasi sel puncak yang kaitannya dengan kanker, khususnya adalah kanker darah. Nah bidang ini yang kami kembangkan di Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi kalau kita perhatikan definisinya, sebetulnya sel puncak atau stem cell itu adalah upaya pengobatan untuk memberikan stem cell atau sel puncak kepada pasien yang menderita. Stem cell ini bisa diperoleh dari darah, tepi pembuluh darah biasa, bisa juga melalui pengambilan dari sumsum tulang atau bone marrow. Nah nanti stem cell ini dengan proses tertentu kita simpan, kita biarkan, kemudian kita ambil kembali, lalu kita tanamkan di pasien. Oh gitu ya. Tapi ini sumber dari sel puncanya ini dari pasien itu sendiri atau dari orang lain gitu yang mungkin tidak mengalami masalah kanker gitu dokter. Jadi bagaimana pengertiannya supaya kita tadi balik lagi nggak salah paham gitu ya tadi dokter bilang ya. Kembali ke masalah yang saya akan batasi adalah masalah transplantasi stem cell khususnya untuk kanker-kanker darah. Walaupun memang ada kanker lain yang disebut kanker solid, misalnya kanker payudara. Hanya metode pengobatan transplantasi sel punca untuk kanker payudara ini sudah lama ditinggalkan karena manfaatnya tidak begitu baik. Nah yang sekarang banyak dikembangkan adalah transplantasi sel punca untuk penyakit-penyakit kanker darah. Ya, ada tadi yang ditanyakan adalah dari pasiennya sendiri atau dari orang lain. Nah ini tergantung pada penyakitnya.
pengertian yang diambil dari pasiennya itu sendiri itu artinya adalah autologus. Autologus artinya diambil stem cell-nya diperoleh dari si pasien itu sendiri. Nah, sementara yang lain yaitu yang allogenik. Allogenik yaitu diambil dari donor, jadi bukan dari pasiennya. Nah, donornya bisa saudara kembar, bisa orang lain juga bisa, asal klop gitu ya. Klop. Nah, contohnya adalah pada pasien-pasien dengan kanker multiple myelom atau kanker sel plasma yang manifestasinya adalah kerusakan tulang, nah itu pengobatannya dengan otoluh, otoluh dari pasiennya itu sendiri stem cell-nya. Sementara untuk pasien leukemia misalnya acute myeloid leukemia, nah itu terbaiknya adalah dengan allogenik di donor. Jadi ada perbedaan gitu antara keduanya. Oke, dan Ibu Dewi ya panggilannya, atau Ibu Novi nih panggilannya? Ya, Novi boleh. Pasien dari dokter sendiri ya dok ya? Atau bagaimana nih? Mungkin bisa share, jadi warrior ya dok ya? Atau bagaimana ini nih untuk pasien lama saya nih. Tahun berapa nih? Masih inget nggak? 2015 ya dok ya? Kira-kira tahun 2015 itu kejadiannya. Pas banget. Sebelumnya sih belum langsung belum kenal dokter Dodi gitu ya. Jadi masih dokter umum aja gitu loh. Jadi berobat belum ada hasilnya, nggak tahu hasilnya apa. Terus ya terakhir cek darah aja, cek darah di lab. Terus di dokter umum suruh dianjurkan ke Mitra Barat. Kebetulan Mitra Barat kata dokternya senior di sana. Nah, saya belum ketemu ya dok waktu itu. Jadi ketemu dokter penyakit dalam yang lainnya. Terus setelah saya masuk ke Mitra tuh ya itu langsung ngeblank, ngeheng gitu loh. Udah nggak inget apa-apa. Yang barangkali karena saking sakitnya gitu kali ya. Waktu itu berarti gejala yang dirasakan di awal bagaimana itu? Nah, ya itu pertama saya merasakan sini sakit. Jadi setiap menyusui anak saya yang baru lahir itu kayak kesetrum gitu loh. Curut gitu, Allahu Akbar. Jadi kaget gitu loh. Kaget asal menyusui seperti itu. Jadi lama-lama kok nggak nyaman gitu ya. Terus selanjutnya ya itu ke dokter sampai ke dokter saraf, ke dokter apa, tapi belum ketemu penyakitnya. Udah kemana-mana. Udah kemana-mana itu belum ketahuan. Belum ketemu penyakit sampai ke akhirnya terakhir ya itu saya cek darah, hasilnya udah ya saya karena nggak fokus sama hasilnya jadi fokus sama penyakit ya karena saking sakitnya gitu loh Mbak. Terus kata dokternya dianjurkan ke Mitra Barat. Akhirnya ketemu dokter penyakit dalam dulu, dokter Soeb Arman dulu ya sebelum dokter Dodi. Aku langsung flank, udah apa sih ngeheng gitu, nggak inget apa-apa. Jadi Allah kasih saya ujian seperti itu, barangkali Allah lupakan biar aku nggak ngerasain sakit, jadi nggak ngerasain rileks, biar merasakan nikmat gitu kali. Nah jadi nggak tuh pas 2 minggu saya ngalamin nggak kenal orang, bahkan nggak kenal anak saya sekalipun juga nggak kenal. Saya paling kayak mantar dokter Dodi mau datang, paling ngomong gitu kan. Dokter Dodi yang mana sih? Aku nggak gitu. Udah mah itu orang pintar, itu udah dokter gitu loh. Udah mau ke profesor, nih orang pintar mah yang nanganin mama. Udah ketemu gitu loh. Udah yakin ya? Iya, bismillah gitu ya. Betul. Oke. Kemudian berarti tahun sekitar 2015-2016 tadi didiagnosa apa dokter ini tadi lebih tepatnya? Oh ya, sebetulnya memang ibu ini menderitanya sejak 2015. Keluhan utamanya adalah nyeri di tulang-tulang, terutama tulang belakang dan tulang iga sini. Bahkan sampai terakhir ibu waktu datang ke saya itu udah nggak bisa jalan ya Bu ya? Udah nggak bisa. Nggak bisa jalan. Dipegang aja sakit gitu loh Mbak. Nyerinya yang luar biasa. Bener-bener. Jadi datang ke saya itu di awal 2016. 2016 waktu saya periksa memang ibu ini ternyata menderita penyakit yang disebut multiple myelom. Nah memang kadang-kadang penyakit ini sukar dideteksi di luar. Dan sulit ya penegakan diagnosa. Sulit, bahkan kadang-kadang seperti ibu tadi dikira cuma tulang belakangnya sakit, rematik, saraf kejepit gitu, dan sebagainya. Udah kemana-mana tadi kita. Udah kemana-mana, udah hampir 6 bulan ya kalau nggak salah sebelumnya ya. Nah jadi waktu saya terima, saya cek darahnya sesuai dengan keluhannya, ternyata memang itu ada gangguan. Ciri khasnya adalah protein globulinnya tinggi. Nah itu yang kadang-kadang sering teman-teman tidak menyadari. Kadang pasien-pasien dengan nyeri tulang apalagi yang hebat gini, ya sebaiknya periksalah kadar globulin di darahnya. Ternyata emang tinggi. Lalu saya lanjutkan pemeriksaan standar untuk menegakkan diagnosis MM, multiple myelom. Mulai dari darahnya, serum protein elektroforesis, kemudian saya cek juga tentang imunofiksasi, cek beta-2 metaglobulin, sampai ke ronsen saya buat semuanya. Baru saya ambil kesimpulan, oh ini multiple myelom, stadiumnya sudah stadium 3. Oh, udah stadium 3B. Gitu ya. Itu kira-kira ketahuan penyebabnya apa nggak sih dok? Atau memang masih multifaktorial juga sehingga, tapi faktor resikonya apa nih? Mungkin yang biasanya terjadi karena apa? Iya,
Memang kesulitannya multiple myeloma ini penyebabnya sampai sekarang belum diketahui pasti. Kemudian risk factornya juga belum diketahui. Beda misalnya pada kanker payudara ya, itu ada risk factornya. Pada kanker ovarium, ginekologi itu juga ada risk factornya. Nah kalau ini memang tidak kita temukan. Jadi tiba-tiba seperti itu timbul gejala, lalu cek darahnya ada gangguan. Tahu udah stadium 3, lanjut gitu ya. Artinya kan kalau payudara mungkin ada benjolan atau apa. Kalau ini kan nyeri-nyeri tadi sangkanya nyeri punggung biasa atau apa saraf gitu kejepit, ya. ke tukang urut segala. Udah semua segala cara dicoba gitu ya. Tapi alhamdulillah ketemu dokter Dodi gitu alhamdulillah ya. Dan Allah, kemudian tegakkan diagnostiknya. Terus ngomong-ngomong dari hasil diagnosa tersebut udah stadium 3, kemudian tentunya terapinya apakah memang langsung si terapi sel punca ini atau mungkin dikombin juga dengan terapi-terapi yang lain begitu dokter? Artinya kan ini mulai sejak kapan juga sih di Indonesia terapi sel punca ini juga mulai hits gitu ibaratnya atau mulai digunakan gitu? Oh iya. Sebenarnya stem cell terapi ini sudah pernah dikerjakan di Indonesia itu sekitar tahun 89. Itu sebenarnya kita tidak kalah pada saat pendahuluannya ya. Indonesia, Singapura, Malaysia itu sama-sama memulai di sekitar 85 sampai 88. Nah, waktu itu di Rumah Sakit Cipto, kebetulan dulu saya juga di Rumah Sakit Cipto, itu ada 3 pasien yang kita transplant. Tetapi itu tahun 88 sampai 88 sampai 90. Tapi setelah itu tidak berjalan lagi karena memang memerlukan biaya yang cukup besar sehingga kendala faktor dana tadi ya. Faktor dana itu, faktor biayanya itu tadi. Oh begitu. Kemudian berarti tadi kalau untuk masalah kasus Ibu Dewi sendiri berarti tadi di-combine atau memang utamanya sih terapi sel punca ini aja sampai benar-benar alhamdulillah sekarang jadi sehat gitu. Oh ya, ada persyaratan untuk melakukan pengobatan transplantasi sel punca. Misalnya persyaratannya pada kasus seperti Ibu multiple myeloma itu ditransplant setelah pasien mendapatkan remisi lengkap, artinya bersih sel-sel kansernya dengan cara dilakukan program pengobatan kemoterapi. Jadi kemo dulu ya dok? Dulu. Nah seperti Ibu Novi ini tempo hari kemo dulu ya Bu ya. Kemo yang dahsyat banget. Dahsyat bener sampai ya Allah. Jatuh bangun. Bener. Nyium bau makanan aja kita udah luar biasa bener. Mana kita ada dirim kan di ruang isolasi. Jadi udah ya ampun. Jadi pengalaman yang benar-benar tak terlupakan ya. Bener. Lebaran di situ loh Mbak saya. Nah itu kami lakukan namanya program kemoterapinya ya yang mendahului transplant di Rumah Sakit Mitra Keluarga karena waktu saya berpraktek di sana masih sampai sekarang. Nah itu kami berikan kemoterapi sampai mencapai remisi. Nah setelah remisi waktu itu saya tawar, Bu mau lebih bagus nggak penyembuhannya dengan transplantasi? Artinya supaya nggak ada resiko kekambuhan atau terulang lagi, maksudnya bagaimana dok? Iya, mengurangi atau mencegah kekambuhan dan kalau bisa diharapkan sih bisa sembuh. Jadi dari literatur memang untuk kasus MM ini, multiple myeloma ini, kalau hanya pengobatan kemoterapi biasa itu median survivalnya atau rata-rata harapan hidupnya atau kekambuhannya itu sampai 3 tahun. Tapi dengan transplant ini bisa 2 kali lipat harapan perbaikannya hidupnya, sembuhnya itu sampai 6 tahun. Itu biasanya memang pasiennya kebanyakan dok di emang usia dewasa atau anak-anak, dan ini untuk terapi sel punca ini bisa untuk keduanya atau memang ada tadi indikasi yang perlu dinilai juga nih apakah pasien ini memang benar-benar cocok nggak nih sebagai kandidat untuk terapi sel punca setelah kemonya ini katakanlah sudah tuntas, sudah dikatakan mau lebih bersih lagi nggak gitu ibaratnya seperti itu. Memang itu syarat-syaratnya harus kita perhatikan ya. Kami mengacu ke standar internasional. Syarat-syaratnya terutama adalah umur. Kalau di luar negeri Amerika atau Eropa itu standarnya mereka berani mengerjakan pada yang usia 65 tahun. Oh 65 tahun? Paling tinggi. Berarti lansia dong ya? Iya, tapi paling tinggi. Paling tinggi 65 dikerjakan transplant. Karena kalau lebih 65 nggak dikerjakan lagi. Paling muda berarti berapa kalau paling muda? Apa 17-18? Kalau untuk MM ini kasusnya bervariasi. Oh iya. Variasi. Dan ini untuk Indonesia kami terapkan standar maksimum usianya 60 tahun. Lalu kita evaluasi ada penyakit penyertanya tidak, misalnya jantung atau liver atau sebagainya. Lalu fungsi-fungsi organ yang lain baik atau tidak. Kalau ini memenuhi syarat semua, baru kita lakukan transplant. Nah, transplant ini berbeda dengan yang pada leukemia. Pada leukemia itu agak lebih rumit karena harus tadi saya sebut harus allogenik, harus dari donor. Nah, oleh karena itu memang sayang ini ya.
pasien-pasien Indonesia itu hanya menjalani pengobatan kemoterapi standar saja untuk yang leukemia akut. Nah, kita belum bisa melakukan cangkok stem cell atau transplant stem cell karena kita belum mempunyai fasilitas untuk melakukan allogenik. Syaratnya berat untuk allogenik itu karena reaksinya juga akan sangat berat. Reaksi imunologi bisa timbul kuning, diare, panas dan sebagainya. Ada resiko yang perlu dihadapi gitu ya. Makanya perlu diberitahu juga nih, siap nggak gitu ya dengan virus. Kalau autologus sih risiko kematiannya kecil, di bawah 10%. Jadi yang safe lah ini. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar ya, istirahat dulu sejenak, nanti dilanjutkan kembali obrolan kita setelah jeda ini ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.